Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadhani dengan NIM 859555839 dengan mata kuliah Praktikum MIPA di SD Modul 3 Makanan. Kegiatan praktikum 3 sistem pencernaan. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Nah, alat dan bahannya yaitu gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Nah, selanjutnya mari simak video mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ dan juga struktur yang bekerja sama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan bercampur dengan enzim dalam air liur. Lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, dan juga usus besar. Berikut ini gambar organ pencernaan agar lebih jelas. Mari kita jabarkan satu persatu untuk mengetahui fungsinya. Yang pertama ada mulut. Nah, mulut ini adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernafas. Di dalam mulut ada gigi dan lidah. Nah, gigi di sini berfungsi sebagai struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Sedangkan fungsi lidah yaitu organ otot yang fleksibel berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah, dan menelan makanan. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan adalah sebuah bagian dari saluran pencernaan yang berbentuk tabung panjang dan berfungsi sebagai penghubung antara organ faring, tenggorokan, dengan lambung. Di dalam kerongkongan terdapat lapisan otot dan mukosa. Nah, lapisan otot terdiri dari otot rangka di bagian atas dan otot polos di bawah untuk mendukung gerakan peristaltik. Fungsi mukosa sebuah lapisan paling dalam yang melindungi dinding dari sebuah gesekan dari makanan. Yang ketiga ada lambung. Nah, lambung adalah organ bentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Lambung ini berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanika dan juga secara kimiawi. Di dalam lambung terdapat fundus dan pilorus, di mana fundus berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara atau juga gas yang tertelan bersama makanan, dan pilorus berfungsi untuk mengatur aliran cime dari lambung ke usus halus melalui sphincter pilorus. Yang keempat ada usus halus. Nah, usus halus ini adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Nah, usus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Di dalam usus halus ini terdapat duodenum dan jejunum. Duodenum ini berfungsi untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Nah, fungsi jejunum ini adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna. Nah, yang kelima ada usus besar. Usus besar ini adalah akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga elektrolit dari sisa makanan serta membentuk dan menyimpan fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, di dalam usus besar ini ada kolon dan rektum. Kolon berfungsi untuk menyerap air dan garam dari sisa makanan serta membantu pembentukan fases. Nah, rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, yang terakhir ada anus. Nah, anus ini adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau fases dari tubuh. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus dengan bantuan enzim dan cairan pencernaan. Sekian mengenai penjelasan sistem pencernaan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.